Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat dan bahagia pastinya ya. Karena bisa bertemu dengan teman-teman sesama pelaku UMKM, ketemu sama bos-bos besar, owner-owner perusahaan, calon perusahaan besar gitu ya. Karena ini saya yakin Bapak dan Ibu adalah pemilik usaha sendiri kan ya. Bahkan ada yang sudah punya karyawan. Iya. Baik. Bos-bos ini. Bos-bos semua. Wajahnya ceria-ceria. Betul. Dan hari ini kita ada di Balai Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Bahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu. Kita ada dalam Sarasehan Sibakul. Yes. Oke, nah hari ini kita mau ngapain sih? Yang pasti kita mau ngobrol Bapak Ibu. Artinya kalau kita ngomongin Sibakul ya, ini Sibakul ini punya banyak kelebihan untuk usaha Bapak Ibu semuanya. Cuman kita juga nggak tahu nih kebutuhan dari UMKM Bapak Ibu semuanya itu sebenarnya apa sih? Nanti silahkan disampaikan saja. Kenapa? Karena ada 4 narasumber yang siap nanti akan menangkap. Ya. Apa yang menjadi unek-unek atau selama ini belum tercurahkan. Betul kita curhat-curhatan ya, di sini. Tapi sebelumnya kita kasih semangat dulu supaya UMKM-nya juga semangat. Kita yel-yel dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, yuk kita mulai. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Luar biasa. Sip, di sini juga sudah ada beberapa produk-produk yang dipajang gitu ya. Ini bagus loh ya, apa namanya kainnya? Kalau ini apa? Ekoprint ya? Ekoprint. Ini ada yang abstrak juga. Ini lebih abstrak. Wajahnya. Baik, kita sapa dulu narasumber yang sudah ada di sini. Yang pertama di samping saya persis, beliau adalah anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Jimmy Rusidin SE. Pak Jimmy. Ya. Terima kasih Pak Jimmy sudah rawuh ya. Pak Jimmy ini banyak sekali jadwalnya. Beliau sempatkan rawuh di sini supaya bisa mendengar aspirasi dari warga Maguwoharjo. Atau Pak Jimmy. Selanjutnya di sebelah Pak Jimmy ada Pak Wisnu Harmawan SPMT. Beliau adalah Kabid Layanan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepuk tangan Pak Wisnu. Pak Wisnu. Semangat Mbak Vira, Mas Dibyo. Semangat. Apalagi melihat Bapak dan Ibu semuanya juga semangat ya. Lebih semangat lagi yang di sebelah Pak Wisnu. Beliau pasti semangat sekali karena begitu bangganya beliau warga yang ada di Maguwoharjo ini punya banyak sekali UMKM dengan berbagai macam genre ya kalau kita bilang ya. Mau makanan ada, mau pernak-pernik ada, sampai knalpot ada ya Pak Lurah ya? Ada Pak Kasidi SE Lurah Maguwoharjo. Pak Lurah nuwun sewu, ini kita ngerepotin tempatnya. Loh, kita kulon nuwun loh nih. Beliau ini sebenarnya sibuk banget juga ya. Dari potensi yang ada di sini diakomodir oleh beliau, maka ya pas juga sesuai namanya ya. Kasidi ya. Kasidi. Oh, ada singkatannya? Wah, apik iki. Kasnya Ikatan Dokter Indonesia itu ada di sini. Kasidi. Jadi memang luar biasa, kamu bisa bayangkan. Oke, baik ya. Nah, di sebelahnya Pak Kasidi, ini juga pelaku UMKM. Sudah lama, sudah berapa tahun ya Pak Aisyah? 10
Sudah 10 tahun. Oh, oke. Sudah 10 tahun beliau juga sudah bergabung di Sibakul. Nanti bercerita ya Mbak Ais ke teman-teman sebenarnya apa sih keuntungannya dengan gabung di Sibakul ya. Saya panggilnya Mbak Ais tapi nama lengkapnya adalah Eriza Susilo SS. Dari penggiat UMKM yaitu dari Buana Sari. Apa nih Mbak? Jendra Buana Sari. Buana Sari Puding. Buana Sari Puding. Nah, oke, baik. Nanti kita cerita-cerita. Baik, tepuk tangan dulu untuk Mbak Ais. Ya, kayaknya di sini sudah ada yang udah nggak sabar pengen pengen cerita. Ini, oke. Monggo dari pelaku UMKM Maguwo, Bu Yanto, ada Bu Yanto juga. Monggo Bu Yanto. Wah, Bu Yanto ini pasti suaminya namanya Pak Yanto. Bukan, suaminya namanya Pak Agus Suyanto. Tetap ada Yanto. Tetap ada Pak Yantonya. Monggo Ibu. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sebenarnya bukan Bu Yanto. Tuh. Bu siapa? Tetapi Bu Setiati. Biasa dipanggil Buset di kelompok kami. Namanya dipanggil biasanya? Buset dengan Buset. panggilan. Iya. Itu nama kerennya. Oh, gitu. Kelompok kami memang merupakan kelompok usaha menengah ya, mikro. Kita sudah memproduksi Baby Nila Crispy di memproduksi Baby Nila Crispy ada di situ. Kemudian ada keripik bayam berhasil, keripik kenikir. Kemudian ada keripik kenikir. Minuman dari aloe vera memang karena kita mempunyai raw material aloe vera, jadi kita mengolah dari raw material tersebut. Melimpah ya ininya bahan dasarnya. Tetapi sudah ada ya. Oke. Berapa orang Mbak di kelompok ini? Kelompok kami ada 30 orang. 20 orang. 30 orang. Ibu-ibu semua? Ibu-ibu semua. Bapak-bapaknya kemana? Karena kita kelompok KWT. Oh, KWT. Ya. Nggak mungkin ada bapak-bapak di sana ya. Betul sekali. Oke. Baik, Mbak, sejauh ini apa sih kendalanya dalam mengembangkan usaha teman-teman 30 UMKM ini? Kendalanya adalah masalah pemasaran ya. Kita sudah mempunyai produk, kemudian untuk pemasaran baru kalangan tertentu saja di masyarakat Sambilegi Kidul, karena kelompok kami berada di Sambilegi Kidul. Kemudian mengenai perizinan, karena kami merupakan kelompok kecil, jadi untuk perizinan harus mengeluarkan dana sekian dan kami baru menuju ke perizinan. Perizinan apa nih? Perizinan apa? PIRT. Kami baru awal ke sana. Jadi belum semuanya ada PIRT untuk yang makanan? Belum, kami belum semua. Satu pun belum ada? Belum, baru mengarah ke sana. Kemarin sudah kita mencari informasi dan sudah mendaftarkan, dan biayanya itu bagi kami itu ya tidak murah ya, karena satu produk itu 150 sampai 200. Jadi mungkin ada beberapa produk di kami, tinggal dikalikan saja berapa uang yang harus dikeluarkan untuk kelompok. Oke, baik. Nah, apa yang ingin disampaikan kepada Pak Jimmy, Pak Wisnu atau Pak Lurah, monggo? Mungkin nanti bisa disupport Pak untuk perizinannya, biar kita tidak mengeluarkan dana banyak. Oke, baik. Ya. Matur, terima kasih. Bu Set. Orangnya cekatan. Iya. Satset. Iya. Bu Set. Satset masih. Ya. Baik, tadi sudah ada Bu Set, sekarang ada lagi yang mau bercerita, mau promo produk juga boleh. Monggo Bu. Silakan Ibu. Ya, ini Mas. Monggo di sebelah sana. Produknya di Ponasto, betul napa? Sekalian promosi. Iya. Oh, produknya ada di sini. Oh iya, nanti kita ambil produknya yang mana. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam UMKM. UMKM naik kelas. Nice. Terima kasih. Kami dari Forkom Depok. Sampai saat ini kami belum bisa memasarkan sampai maksimal gitu. Produknya apa Bu? Produknya apa Bu?
Kalau di Forkom Depok macam-macam, kebetulan kalau saya jumputan, kain jumputan. Oh ini? Jumputan. Ya. Oh oke. Kain jumputan seperti yang saya pakai ini, kain jumputan. Oh oke, ya. Gitu. Ya, baik. Kemudian? Sampai saat ini kami belum bisa memasarkan secara optimal. Memang ya Forkom Depok baru dibentuk, begitu. Oke, jadi baru mau bentuk kelompok? Ya. Kalau Forkom itu memang tidak kelompok seperti KBT, Bu. Kalau Forkom itu mandiri gitu. Jadi kalau pameran itu sendiri-sendiri. Nyari event sendiri ya. Jadi kalau bisa ya kami mau mendirikan, mau kolaborasi, dan kalau bisa itu dapat modal gitu. Ada dapat modal ya. Oke, baik. Terus kalau terkait dengan ini kan berarti masih sendiri-sendiri ya. Kendalanya hanya di pemasaran? Ya, pemasaran. Dan modal pasti ya. Ya. Terdiri dari apa saja Bu produknya Bu di kelompok itu? Produknya ini ada kaos, kain, ekoprint ya betul, jumputan, batik, kulineran juga banyak. Kuliner ada juga ya. Semua ada. Oke. Berarti makanan dan minuman. Oke. Ada semua. Izin usaha sudah punya Bu? Nomor izin usaha NIB ya? NIB. Iya. Yang masuk Forkom alhamdulillah sudah semua. Oh, alhamdulillah. Ya, oke baik. Ada yang untuk masuk Sibakul belum? Belum ya. Oke. Nanti supaya Mbak Ais cerita apa aja sih keuntungannya di Sibakul ya. Ada yang ingin disampaikan ke Pak Jimmy atau ke Pak Wisnu atau ke Pak Lurah, monggo. Pak Lurah, kami kebetulan tinggalnya kan di Keposari Pak, di Padukuhan Prodan. Mohon nanti untuk mendapat bimbingan untuk pelatihan Pak, untuk BIMTEK. Oke. Jadi kebutuhan anggota Dewan mohon diberi, insya Allah kalau bisa dana hibah ya Pak ya, biar maju. Biar maju. Oke baik, siap. Matur nuwun Ibu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak ada salahnya loh dana hibah itu. Lebih baik dana hibah daripada kita gibah. Oh iya betul ya. Iya. Masih ada satu, Bu Indun jadi maju. Ayo ada. Asal aja namanya kalau Bu Indun. Ada Bu Indun. Oh Bapak, Bu Indun sudah. Oh iya. Disingkat aja ya. Bapak sesi 2 nanti Pak ya. Iya, oke. Monggo silakan Ibu. Ibu klarifikasi nama ya Bu ya, bener apa enggak, karena ini Mas Dibio ini memang suka ngaco. Monggo Bu ya sebelah sini Bu. Iya. Monggo, dengan Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya memang sudah tercemar, terkenal ya Pak. Makanya Pak Dibio udah kenal tadi. Oh gitu ya? Memang iya. Bener? Klarifikasi ini? Ya, karena KBT maaf jadi kenal. Oh gitu, oke. Padahal saya tadi mau pegang hidung tapi kena masker, Indun. Gitu. Ternyata bener. Maaf Pak, kami dari KBT kebetulan di Padukuhan Tajem. Produk kami itu ada telur asin rempah, sama olahan-olahan segala macam jamur. Seperti pangandikan tadi Bu Set sama Bu Wisnu, memang masalahnya itu masalah pemasaran Pak. Kalau ditanya umpamanya maaf jamurnya gimana, enak, renyah. Tapi untuk beli itu kok pada belum minat atau gimana, seperti telur rempah kalau di ngendikani umpama saya tahu sih ngendiko enak, tapi untuk memang untuk pemasaran Pak, mohon nyuwun pangapunten bantuannya, barangkali nanti di kelurahan itu ada showroom yang untuk produk-produk KBT. Memajang produk ya, terus maaf seperti ngendikane Bu Anu, barangkali dari Dewan nanti ada hibah ya Pak ya untuk kelompok-kelompok KBT itu. Terima kasih. Sewu, yang membedakan telur asin biasa dengan telur asin rempah ini apa Bu? Kalau telur asin rempah itu kebetulan kami bumbuin Pak, ada bawang, ada serai, ada salam. Gitu. Oh, jadi ada rempahnya. Khasiatnya apa? Khasiatnya Pak? Ada vitamin B-nya Pak. Oh, karena rempah-rempah ya semuanya ya. Tapi itu memang gizi tinggi, protein tinggi toh Pak, bukan cuman vitamin B-nya aja. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Indun. Tapi memang benar loh telur asin itu ada vitamin B-nya. Bebek. Oh iya ya, ada B-nya. Ada B-nya kan? Ada B-nya repot. Repot kalau nggak ada B-nya ya. Oke baik. Langsung saja diapresiasi kita ke Pak Jimmy dulu. Pak Jimmy ini tadi sudah banyak yang menanyakan ya namanya UMKM, pastilah kita nggak memungkiri ya Pak ya.
Kalau ada tambahan modal boleh dong gitu. Tapi kan pasti ada rule-nya aja Pak. Monggo Pak Jimmy. Tak buka aja lah. Boleh. Repot ngomong susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang saya hormati Pak Lurah, begitu juga Pak Wisnu dari Dinas Koperasi UKM, begitu juga Ibu Eis ya, sama mas saya, mbak saya sebagai MC yang suka kocak dan saya senang. Alhamdulillah pagi ini kita bisa saresehan tentang UKM khusus di Desa Maguharjo. Ya. Jadi ini sangat baik Pak Wisnu. Saya ini orang Maguwo asli. Tinggal saya di Maguwo. Mungkin ibu-ibu ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Jadi sekaliguslah saya mengenalkan ya. Jadi saya diundang di sini sebagai narasumber. Ya. Khusus masalah usaha. Jadi ibu-ibu ini dan bapak ini mestinya pengusaha ya. Ya. Saya juga sangat senang. Ada yang saya kenal sering ketemu saya kira bukan pengusaha. Nah, kalau ibu tadi dari kelompok wanita tani, ya. Pertama kami sebagai anggota dewan, apalagi kami dari Sleman, dari Maguwo, apa yang disampaikan ibu tadi. Mohon nanti ke dinas ya. Jadi kalau masalah pelatihan dan hibah dan ini silahkan ya. Dan saya janji Pak Lurah, ini kalau bisa 1 tahun kalau bisa kita diskusi saresehan, gak usah gak usah disiarkan TV ya. Sambil wedangan itu Pak Jimmy ya. Jadi santai-santai. Karena Pak Lurah ini setelah jadi lurah kemarin pertama memang saya di bidang pembangunan. Infrastruktur ya Pak ya? Infrastruktur. Jadi harapan saya pertama jalan dan penerangan di Maguwo ini harus bagus. Apalagi di tempat-tempat UKM. Ya, itu udah kita usahakan. Terus kedua Pak Lurah ini berangan-angan. Karena dia kemarin katanya ke NTB, ke Garut, kemana. Jadi kalau bisa masalah transportasi. Ya, karena kemarin sebelum pindah ke Kulon Progo, Maguwo ini kan gerbang bandara. Ya, setelah bandara dipindah, tapi kan masih ada yang terbang. Jadi ini kami mohon ya kepada pemerintah lah ya, atau ke Angkasa Pura. Jadi bandara Maguwo ini, Adi Sucipto, itu mohon diusahakan tetap pelayanan. Ya, mudah-mudahan kemarin karena COVID ya, ini kan ke Bandung, Surabaya oke. Ya. Ke Jakarta stop. Ini berpengaruh dengan usaha yang ada di Desa Maguharjo. Ya, jadi ada kaitannya ya, baik itu penginapan maupun usaha ya. Saya sangat kagum kok di Maguwo ada usaha batik. Saya udah 12 tahun jadi anggota dewan. Nggak tahu Pak Jimmy? Nggak tahu, saya taunya di Ledah, Kulon Progo, di Bantul, bahkan Gunung Kidul. Terima kasih Pak Lurah, ini perlu kita tingkatkan. Tadi masalah pemasaran. Ya. Tadi dari segi infrastruktur kita siap ya, karena Pak Lurah ini sebelumnya juga udah banyak kerjasama lah ya. Jadi masalah jalan ini. Sekarang masalah market, pemasaran. Silahkan nanti tolong kepada Pak Wisnu ya khusus ini karena tempat saya di sini. Kemarin saya udah banyak sosialisasi masalah pemasaran. Kaitannya dengan tenaga kerja, ketepatan kantor Nakerteran di Maguwo. Ya. Bosnya itu saya paksa, tolong ya. Kalau nggak salah udah 2 kali saya membuka sosialisasi tentang pasar dari Nakerteran. Tapi waktu itu saya adakan di kampung lah ya, di kampung saya Sambiligi. Jadi untuk itu kepada ibu, ayo semangat ya, karena ini pasca pandemi ya.
tadi saya tanya, perlu nggak ada pergub dalam mempercepat? Jadi hal yang disampaikan Bu Buset, sama Ibu dari Kerodan, sama dari Ibu Endun, ya nanti silahkan. Sekarang pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu kita dorong untuk membantu UKM-UKM yang ada di Jogja. Karena ini berat, pasca pandemi ini berat, ya. Jadi semua anggota dewan dipaksa, apalagi ini kan di pekarangan saya. Jadi kalau ibu tadi ada yang protes, Pak Jimmy ini udah 12 tahun jadi anggota dewan, belum pernah kenal, belum pernah ini, wah saya ciloko itu. Nah nanti Pak Wisnu, berarti Pak Wisnu ini karo tonggone ora kenal nih. Ya, padahal saya itu di Maguwo, di Sleman, ya rodo kondang. Ya, jadi itu dari saya. Jadi saya mohon Bapak Ibu ya semangat, kayak hello-hellonya tadi itu loh. Ya, nah, jadi saya siap mendukung. Walaupun ini bukan bidang saya, bukan mitra saya nanti akan khusus Pak Wisnu akan saya undang ke sini juga. Apalagi menyangkut untuk market, pemasaran, pameran. Ya kalau ada pameran bila perlu nanti Mas Wisnu ini kan dinas koperasi UKM itu kan selalu mengadakan pameran. Ya, tolong nanti Mas Wisnu, Pak Lurah dikasih nomornya, setiap ada kegiatan pameran, mohon dari Maguwo khususnya dilibatkan ya Mas ya. Ini bukan perintah loh Pak, permohonan. Biar Mbak Ayu saya ini, bapak-bapak saya ini roda semangat ya. Saya kira itu sementara dari saya. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Tepuk tangan untuk Pak Jimmy. Baik, nanti dari Pak Wisnu, dari Pak Lurah dan juga dari Mbak Ais, kita akan lihat seperti apa apresiasinya terhadap masukan Bapak dan Ibu ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali di sesi berikutnya, tetap dalam Sarasehan Si Bakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Sarasehan Si Bakul dan kita masih ada di Balai Kelurahan Maguwo Harjo, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman. Semangatnya ibu-ibu UMKM. Naiklah.
UMKM hebat, Jogja istimewa. Oke. Tadi dari Pak Jimmy sudah menjawab dan jelas sekali. Nah, baru sekarang nih Pak Wisnu. Pak Wisnu, monggo Pak Wisnu. Melihat potensi dan antusiasme dari para pelaku UMKM di Maguwoharjo. Nggih, matur nuwun Mbak Vira, Mas Dityo, Bapak Ibu yang hadir saat ini. Ini banyak ibu-ibunya ya, semangat ya. Jadi memang sekarang itu kalau ada sarasean yang dominasi peserta ibu-ibu, apa mungkin bapak-bapaknya bekerja ya, apa anak-anaknya ujian sekolah terus ditinggal sebentar. Tapi saya lihat memang Maguwoharjo ini strategis Pak Lurah, jadi ada apa, meskipun masuk di Kabupaten Sleman, di wilayah kabupaten, tapi nuansa urbannya itu kuat sekali. Bahkan KWT ini sudah banyak mengembangkan produk-produk lokal yang dari sisi tampilan kemasannya nggak kalah. Ini harus saya akui, ini sebenarnya sangat bagus, bisa dimasukkan di pusat oleh-oleh yang banyak bertebaran di Kelurahan Maguwoharjo mestinya. Karena Maguwoharjo ini juga tadi disampaikan Pak Jimmy, ada banyak gerai oleh-oleh yang sebenarnya itu banyak sangat potensial untuk kemudian menjadi lokasi pemasaran. Kalau liburan kan bis-bis banyak mampir-mampir di sekitar sini, dan itu harus kita akui. Dan alhamdulillah pandemi ini udah mau usai ya. Jadi meskipun beberapa hari yang lalu pemerintah resmi menurunkan DIY PPKM-nya level 1. Nah, makanya usaha ekonomi yang konvensional bisa dimulai. Nah, yang kedua, Dinas Koperasi selain mensupport usaha Bapak Ibu yang sifatnya konvensional, tapi kita juga mensupport skema pemasaran online digital itu kan, melalui Sibakul. Nah, jadi kita bisa membantu pemasaran produk Bapak Ibu secara online, secara digital di sistem Sibakul Jogja.jogjaprof.go.id. Itu bisa kok daftarnya dari rumah melalui HP, atau kalau bingung tutorialnya buka di YouTube cara mendaftar Sibakul itu. Kalau bingung lagi di sarasean Sibakul hari ini, di belakang Bapak Ibu yang meja itu yang ada Mas Rosid sama Mbak Atika itu juga melayani pendaftaran Sibakul secara langsung itu nanti. Manfaatnya apa? Bapak Ibu akan didata. Nanti setelah mendaftar Sibakul, nanti silakan Bapak Ibu kalau sudah punya foto produk yang bagus ikut market hub Sibakul. Jadi nanti ada fotonya, ada deskripsi produknya, ada harganya. Nanti kalau lolos korasi, Bapak Ibu akan kita berikan pilihan untuk ikut ekosistem jasa pengiriman yang apa. Apakah Grab, Gojek, Pos, Jogja kita, itu kita berikan pilihan. Kalau produknya laku, ongkos kirimnya pemerintah daerah yang bayari, alias ongkos kirimnya gratis. Jadi ada di belakang itu, nanti silahkan dimanfaatkan yang belum mendaftar di Sibakul. Apalagi tadi ada yang perizinan, kalau belum punya NIB, di belakang itu nanti juga bisa membantu proses pendaftaran NIB gratis semua. Lewat OSS itu silahkan dimanfaatkan. Kami sekarang datang tidak hanya langsung sosialisasi di SUT, tapi kita juga ada desk layanan pendaftaran Sibakul, Market Hub, dan NIB. Jadi ini akan membantu Bapak Ibu. Yang pertama nanti bisa terdata di Sibakul. Yang kedua bisa ikut Market Hub pemasaran online. Itu. Jadi produk Bapak Ibu akan nempel di Sibakul. Kalau Ibu sudah punya pasar yang jelas, produk Bapak Ibu tidak hanya bisa dikirim ke seluruh wilayah DIY, tapi ke seluruh wilayah Indonesia. Itu. Nanti Mbak Ais akan banyak cerita pengalamannya, tapi yang jelas dengan adanya sarasean hari ini, kami yakin Bapak Ibu nanti kita harapkan segera mendaftar di Sibakul. Daftar dan mendaftarkan produknya, masang produknya. Jadi kalau masang foto
produk kacang ya fotonya. Masang telur asin ya foto telur asinnya pas melekoh-melekoh malah bagus. Jangan masang boxnya, tasnya ketutupan itu jangan. Gitu. Nanti pasti. Jadi ada trik-trik karena kalau di Sibakul kan yang terpampang sudah ribuan, sudah banyak. Semakin foto Bapak Ibu, deskripsi Bapak Ibu menarik, berbeda dengan yang lain itu ada sebuah trik yang harus Bapak Ibu lakukan. Bagaimana kemudian nanti usaha Bapak Ibu itu punya cita rasa dan daya saing yang berbeda. Jadi yang makanya di kali ini mumpung potensi di kelurahan ini sangat bagus sekali sebagai titik terdepan atau terluar, mau keluar Jogja, mau masuk Jogja kan di Maguwarjo ini. Ini adalah strategis, makanya kalau kita tambahkan lagi pemasarannya melalui online, melalui digital, melalui Sibakul. Jadi kalau Bapak Ibu nanti habis kalau saya tunjukkan Sibakul Jogja ki opo Mas gitu, paling habis ini pulang selesai. Tapi kalau kita datangkan petugas dari Dinas Koperasi di belakang itu, kalau Bapak Ibu tidak mau daftar di Sibakul ya rugi sebenarnya eman-eman. Dan apalagi tidak berbayar. Itu silakan mendaftar di belakang itu. Nanti manfaatkan skim-skim dari kami dan nikmati apa yang menjadi fasilitasi kami. Yang ketiga di Dinas Koperasi juga memfasilitasi PIRT, halal. Tapi bisa kok datang. Kita sudah buka pendaftaran melalui IG. Bapak Ibu lihat IG-nya Diskop itu bisa. Tapi kalau pengen berkelompok dari Kelurahan Maguwarjo silahkan nanti melalui Pak Lurah atau melalui Pak Jimmy atau langsung ke dinas, tapi berkelompok loh ya ini ya. Itu disampaikan. Nanti akan kita coba fasilitasi mau ikut gerbong yang tahun ini atau yang tahun depan itu nanti. Jadi karena yang daftar ini banyak, itu nanti coba kita support. Yang PLT gratis saya kira, tapi kalau halal dari standar 3.500.000 itu kayaknya Bapak Ibu hanya dibebankan bayar 500 atau 600 itu berlaku selama 4 tahun nanti kalau halal itu nanti. Ya, dan Pak Wisnu. 4 tahun. 4 tahun jadi ini bentuk-bentuk support kita bagaimana kemudian Bapak Ibu bisa ikut ekosistem bisnis yang kita kembangkan. Kalau modal tinggal kita gandengkan. Kita di dinas banyak sekali temu dengan perbankan, temu dengan koperasi-koperasi atau bank-bank lokal yang ada di DIY, baik itu BPD maupun Himbara, yang menyediakan fasilitas permodalan dengan bunga yang sangat murah dan tidak tinggi tingkat suku bunganya. Saya kira seperti itu Mbak Vira dan Mas Dibyo. Silakan manfaatkan skim-skim dari pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi ini. Jangan lupa nanti daftar di belakang ya, Bu ya yang belum daftar. Pertanyaan Pak Wisnu. Ketika daftar Sibakul sebenarnya kita juga tahu posisi bisnis kita itu sampai kelas apa itu Pak Wisnu ya? Karena banyak fasilitas-fasilitas juga Pak, pelatihan-pelatihan yang ada di Sibakul ini. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mendaftar di Sibakul nanti akan, kalau di kami ada skema jaring laba-laba ya, dari 6 aspek. Jadi aspek produksinya, SDM-nya, kelembagaannya, kemudian keuangannya, pemasaran sampai IT-nya. Itu nanti akan tahu. Kalau posisi Bapak Ibu itu lemah semua, berarti Bapak Ibu masuk kelas 1. Nanti akan biasanya akan ditelepon, Bu, kerso ikut pelatihan ini, boten, nanti. Nah, biasanya seperti itu. Nanti kalau kelas 2 ya nanti karena skema pendampingan dan pelatihan tiap kelas ini berbeda. Skema kurikulumnya berbeda sekali. Nah, kalau memang belum PIRT, belum punya NIB ya kita fasilitasi NIB. Dan semua itu gratis. Itu dari kami. Baik. Iya, lengkap Pak Elvin. Sampai nanti cara memotret produk. Iya, ada. Packing yang menarik seperti apa, ada pelatihannya. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya HP semua, makanya ikuti IG-nya Diskop. Itu. Dinas Koperasi. Instagram-nya Diskop. Di situ banyak skim-skim pendaftaran pelatihan, pendaftaran bagaimana mendapatkan sertifikat halal, PIRT, MD, itu kan. Itu semua di situ ya. Ada semua. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Ya, boleh tepuk tangan untuk Pak Wisnu dan informasi yang baru disampaikan. Kita ke Pak Lurah nih. Pak Lurah melihat
potensi-potensi yang ada di sini. Sebenarnya harapan kedepannya Pak Lurah tuh apa? Atau mungkin ada potensi yang belum dipajang Pak, yang kira-kira bisa di-up gitu? Terima kasih Mbak Vera, juga kami hormati Mas Dibyo, juga Pak Jimmy, Mas Wisnu, juga Mbak dari UMKM. Saat pagi menjelang siang, alhamdulillah puji syukur di Allah SWT kita bisa berkumpul di aula ini dengan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari kami cepat saja karena kebijakan apa kelurahan tentang masalah Sibagol ini juga tentang masalah UMKM di Maguwarjo. Sebetulnya permasalahan ini juga tidak luput dari kita sendiri, ada di wadah di Kelurahan Maguwarjo. Yang pertama, tadi ada pertanyaan gimana sebaiknya untuk ke depan untuk UMKM ini, karena UMKM di Maguwarjo itu banyak sekali Mas Dibyo sama Mbak Pira. Karena kita punya pasar. Pasar Setan ini 24 jam. UMKM kan kita konsultasikan dengan warga kita, juga dengan dengan UMKM serta tak kasih fasilitas lah nanti seperti itu. Itu yang pertama, fasilitas tempat. Nah, kedepannya kami harapkan nanti tahun 23 nggak lebih lah kita punya ruang pamer Mas Dib. Ada nanti kita siapkan ruang pamer ini. Tadi yang diminta sama Bapak dan Ibu tadi ya. Khusus untuk UMKM di Maguwarjo. Nah itu, saya juga minta dari UMKM ini, Mas Bapak sama Mas Dib, Pak Jimmy juga. Karena ada kita di Maguwarjo ini ada tempat-tempat yang untuk supaya terkenal di Maguwarjo itu apa? Satu, embung Sombomerti. Ada. Nanti kaos-kaos jangan jibutan saja, tapi ada embungnya. Dilihatkan seperti itu. Kita lihatkan bahwa potensi yang ada wisata di Maguwarjo. Saya kira seperti itu. Terus kedua, Stadion Maguwarjo. Itu kebanggaan kita. Jangan kaosnya seadanya juga itu loh Mas Dib. Saya kira di situ. Dan juga masalah hal-hal UMKM semua, tidak hanya di makanan. Kita kemarin tahun 2014 dan 2017 kita mengeluarkan izin produk. Salah satunya adalah jamu di Sambilegi Karangploso, di Karangploso. Kedua, masalah knalpot. Jadi tidak hanya makanan dan apa saja, tidak ada semuanya. Knalpot ada di Sembego, di Manesrejo, itu sudah semuanya. Tadi Bu Indon juga seperti itu. Jadi kami derogasi dari kelurahan, kebijakan kelurahan, satu, tempat kita fasilitasi. Terus dua, PERT kita juga fasilitasi. Kedua, NIB. Nah, nanti kerjasama dengan Dinkop, Dinas Koperasi yang Mas Wisnu tadi. Kita siapkan juga Mas Wisnu. Juga kami kedepannya juga berharap kita jangan sampai nanti jadi penonton di rumah sendiri. Itu saya masuk garis bawah seperti itu. Maksudnya apa? Lebaran kemarin betul-betul 2 tahun kita pun COVID, tidak bisa keluar, semua keluar. Di Maguwarjo itu banyak sekali bis masuk keluar, tapi kita UMKM belum ada, belum siap menerima tampungan itu. Dan juga kita di Kelurahan Maguwarjo ini nanti setiap tahun ada kunjungan Mas Dibyo. Kunjungan itu dari daerah Sulawesi, kemarin sudah ada 8 tempat itu mau studi banding. UMKM itulah harusnya kita ada ininya, etalasenya ya Pak. Betul, baik. Ciri khas Maguwarjo seperti itu. Yang selanjutnya untuk masalah lainnya, saya kira nanti di Forkom di Kepanewon Depok, semuanya lewatnya Forkom semuanya nanti kita lakukan di sana. Alhamdulillah nanti untuk dana desa juga kami sisihkan untuk UMKM-nya. Mas Dibyo. Baik. Siap. Siap. Tepuk tangan dulu Pak Lurah. Bapak Ibu pokoknya. Satu lagi. Seandainya nanti PERT sama NIB juga merek-merek yang sekian sulit, kita fasilitasi di UGM, 2 di UI. Kita siap mendampingi di UGM dan UI. Kita siapkan delegasinya.
Ya, gitu. Artinya tadi curhatan-curhatan dari para warga yang langsung ditangkap sama Pak Lurah dan siap nanti akan direalisasikan. Jangan lupa untuk selalu ngingetin Pak Lurah dibantu ya, Bapak Ibu ya. Iya, dibantu ngingetin gitu. Iya, bantu. Gitu ya Pak Lurah ya. Iya, oke. Itu bantu ngingetin itu sinonimnya nagih gitu ya. Loh kan tapi bagus kata-kata pemilihannya. Kan kebaikan itu kan bagus. Oke, baik. Nah, saya juga pengen dengar dari Mbak Ais. Mbak Ais ini sudah pelaku usaha sudah 10 tahun dan beliau sudah bergabung di Sibakul Bapak Ibu. Nah, kita tanya nih, dulu awal usaha, belum ada Sibakul kan baru-baru aja nih ya. Pemasarannya gimana waktu itu Mbak Ais? Baik, terima kasih Mbak dan Mas Divyo. Ini pertama kali saya datang ke kelurahan ini. Sesudah sekian lama saya tidak pernah ketemu kelurahan Pak. Saya sangat bersyukur dengan teman-teman. Mungkin punya nasib yang sama saya. Dulu awal-awal saya mau bikin SKU Mbak, SKU surat keterangan usaha. Saya nangis loh Pak di kelurahan ini. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Sambil ngoncai berapa ya? Artinya waktu awal dulu itu memang susah ya Ibu ya, bagi kita teman-teman UKM yang apalagi ibu-ibu, bagi pemula yang usahanya dimulai dari rumah ya kan Bu ya. Oh ini saya malah ada teman seperjuangan. ada senasib dan seperjuangan untuk membuat usaha yang memang benar-benar hanya bisa dilakukan di rumah karena ya mak-mak Bu gitu kan punya anak 3 yang harus ngupaini di rumah. Nah itu kan paling bisa kita mengerjakannya di rumah, betul. Sesudah itu saya memang berjuang untuk bergabung dan belajar ke dinas yang alhamdulillah waktu itu yang sangat-sangat membantu itu dinas Dinkop Sleman sama provinsi. Kalau Pak Wisnu kan dari provinsi ya, jadi Sibakul jadi dari provinsi. Sehingga pelan-pelan saya daftar di sana, diberi pendampingan, terutama pemahaman bahwa ini terutama teman ibu-ibu ya. Kadang-kadang ketika kita mau punya usaha Mbak, ikut-ikutan teman aja bikin sesuatu. Begitu produknya jadi, nggak ngerti didolnya siapa. Nah itu kan masalahnya seperti itu. Sehingga teman-teman tidak tahu konsep bisnis yang bagus, yang cocok buat teman-teman itu yang bagaimana. Jadi sebelum bikin produk itu harus tahu ini produk itu yang butuh mau saya jual di mana besok kan, ya. Telur asin ini yang butuh siapa sih? Kayak gitu kan. Seharusnya kan kita sudah tahu sebelum membuat. Nah itu benar-benar diajarin, dipelajarin bagaimana, terus tentang fotografi, kemudian Sibakul itu tahun 2018 ya Pak ya, awal-awal ya, 17-18an lah awal-awal. Itu langsung gabung di sana? Sudah bergabung dari awal. Waktu itu memang belum sekeren ini gitu kan, waktu itu masih pendaftaran teman-teman UMKM yang ada di wilayah Jogja. Tapi begitu COVID, dari Dinas Disperindak Provinsi sangat membantu teman-teman UKM terutama memasarkan produknya secara lokal. Jadi membantu fasilitas transportasi gitu kan. Waktu itu kan sudah ada Gojek ya, GoFood, GrabFood seperti itu. Nah, saya yang berjualan puding dari rumah waktu itu COVID kan tutup tokonya Mbak, jadinya harus digeser ke rumah Pak jualannya. Ke rumah. Jadi GoFood datang dari rumah dan itu bisa dikirim ke pelanggan kita. Dan itu memanfaatkan Sibakul ya? Yes, bener banget, memanfaatkan Sibakul banget. Itu. Jadi puding ini harganya berapa Mbak? Nun sewu. Satu pack, jadi kayak gini, yang saya bilang tadi konsep Mbak. Kadang-kadang ibu tuh bikin puding, terus bikin aja, tapi nggak tahu ini dijual kalau tak tawarin ke Pak Lurah, mungkin Pak Lurah nggak kerso gitu ya. Tapi saya bikin puding itu saya kemas jadi pack yang bagus, cantik, di cup atau di loyang sehingga ini cocok untuk oleh-oleh, ini cocok untuk ini sehingga orang itu tahu, oh aku butuh loh itu untuk ini. Karena saya tahu di Jogja itu mungkin kalau untuk makanan Bu, untuk baju kita aja mungkin nggak begitu ini ya. Tetapi kalau untuk gift, untuk oleh-oleh, untuk ini, itu tuh pasti kita bikin sesuatu yang bagus dan cantik sehingga kemasan itu memang perlu banget dikemas sedemikian rupa supaya cantik. Jadi yang dijual adalah inovasinya ya? Iya betul, ada puding cup, ada puding tart, ada puding loyang yang dihiasin buah-buahan seperti itu. Mungkin bisa lihat di
Instagram saya Buana Sari Puding Jogja. Ya. Baik. Nah itu mereknya ya itu ya? Buana Sari Puding. Buana Sari Puding Jogja. Pemanfaatan ongkirnya seperti apa? Boleh diceritakan dong, sudah gabung di Sibakul, kemudian jualan, kan kadang-kadang ada harga produk tapi mahalan ongkirnya, bisa gitu kan? Iya. Pemanfaatan apa? Kan kadang ada orang mau beli produk tapi harganya 10.000 ning ongkirnya 15, waduh Mbak Sido. Nah. Iya. Dari Sibakul itu sangat membantu karena dari minimal pembelian 50.000 kita bisa dapat free ongkir dari jarak 30 km ya Mbak. Jadi itu gratis ongkirnya? Gratis ongkirnya. Jadi kadang-kadang bingung ya waktu itu ya Mbak. Saya di Meguwo ada order yang kebanyakan tuh dari Jalan Parangtritis atau Godean kayak gitu, kalau dihitung secara kalkulasi kayak gitu bisa sampai 35.000. 30.000, sementara pudingnya sendiri harganya satu pack 60.000 ya. Kan sudah separuh harga sendiri ya. Betul. Orang kan mikir. Tapi dengan bantuan dari Sibakul ini ada free ongkir, jadi kita nggak perlu bayar yang ininya seperti itu. Oke, itu langsung dari saksinya, saksi hidupnya. Jadi sekali lagi testimoni ya. Jadi jangan lupa habis ini setelah selesai acara silahkan fungsikan saja, itu ada teman-teman dari Dinas Koperasi di belakang. Silahkan nanti sharing, mau daftar Sibakul di tempat ini pun bisa, mau tanya masalah PIRT, NIB dan segala macam, monggo. Artinya tidak sekedar sosialisasi ya Om Dibio ya, tapi aplikasi langsung di lapangan, begitu. Oke, baik. Sebelumnya Pak Jimmy ada yang mau disampaikan terlebih dahulu Pak Jimmy? Ini Pak Jimmy harus kejar rapat nih. Saya tadi mendengar puding Pak Jimmy langsung gegah gini ya. Penggemar puding juga Pak Jimmy? Makasih Pak Maya sama Pak Dibio. Jadi apa yang disampaikan mulai dari Pak Wisnu sama Pak Lurah sama Mbak Ista itu, saya sebagai legislator saya sangat-sangat menarik lah, apalagi di depan ibu-ibu ini sama mas-mas ini. Jadi saya simpulkan ini tetap kita tindak lanjuti ya, supaya Kelurahan Maguwo ini betul-betul seperti yang dibilang Pak Lurah tadi, jangan jadi penonton. Terima kasih Mbak Wis. Jadi ini perlu kita tindak lanjuti. Silakan apa yang disampaikan Pak Wisnu tadi ya, Mbak Buset tadi. Nah, nanti khusus hibah-hibah dan lain-lain itu bisa didiskusikan ya. Jadi saya pengen pengusaha Bapak Ibu yang ada di Maguwo ya legal, dan komunikasinya kepada Dinas Koperasi UKM harus betul-betul ya. Jadi saya pengen nanti sebelum Agustus Pak Wisnu, Mbak Yu saya ini perlu dilatih entah manajemen, cari modal. Tadi Pak Wisnu kan udah bilang nah, UKM itu dapat pinjam mungkin 0 atau minus ya, ini bisa ya. Jadi yang penting apa yang disampaikan Pak Lurah tadi, ayo ya, bila perlu nanti kalau saya ada kegiatan reses saya undang nanti dari ya. Oke. Itu naik reses itu dapat modal juga. Iya betul. Lumayan ya. Disampaikan saja apa yang jadi unek-uneknya di acara ini ya. Di reses itu ya. Oke, baik. Jadi itu dari saya. Saya sebagai anggota dewan siap membantu Bapak Ibu pengusaha yang ada di Maguwo. Oke. Ya. Iya. Baik. Terima kasih Pak Jimmy. Saya kira gitu. Terima kasih. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi. Kita akan jeda terlebih dahulu Bapak Ibu yang masih ingin bertanya di sesi berikutnya ya. Kita akan kembali dalam Sarasehan Sibakul.
Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Ganti bro. Ulon wud. Paket si bakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Urusan. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, si bakul. Si bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Si bakul Jogja gratis ongkir. Si bakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak nitik jebak sisik lengkap. Si Bakul dan masih dari Balai Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman. Masih semangat Bapak Ibunya. Cek ombak dulu. Cek ombak dulu. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Baik, masih ada lagi unek-unek yang ingin disampaikan. Monggo silakan. Tadi ada ibu-ibu. Suara Bapak belum ada. Bapak, saya ingin dengarkan suara seorang Bapak. Monggo silakan Pak. Dengan Bapak siapa? Dan sewu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabtono, tapi di Kelurahan Maguwoharjo dan wilayah Kepanewon Depok itu saya sering dipanggil dengan Pak Mario karena produk saya usaha kulit dengan merek Mario Rubini. Mario. Terima kasih Pak Lurah, Pak Kasidi, Mbak Is, Pak Wisnu, dan Mbak Ngabnu, dan Mas Dibyo. Dunia ini sempit. Saya dan Mas Dibyo dulu sebetulnya pernah satu rumah. Kita pernah satu atap. Rumah sebentar Pak. Rumah di Gelanggang UGM. Anak Gelanggang. Jadi awal tahun 90-an dulu kita pernah aktif di sana. Pantas penampakannya hampir sama ya Pak ya. Kebetulan Mbak Is ini juga dari adik kita juga dari sastra Prancis nggih Mbak nggih. Ya. Baik, yang ingin saya sampaikan yang pertama untuk Pak Lurah, Pak Kasidi nggih. Memang betul apa yang sudah disampaikan Pak Lurah tadi bahwa nanti semuanya alur informasi dari Dinkop UKM itu melalui satu jalur Forkom. Dan beberapa waktu yang lalu di sini juga sudah dibentuk pengurus Forkom Maguwoharjo, dan untuk itu dari Kepanewon Depok sendiri Bu Isti itu menanyakan apakah sudah resmi. Jadi beliau menanyakan surat keputusannya Pak. Ngapunten kalau boleh diusahakan seperti itu. Dari Forkom Kepanewon Depok sudah ada, kemudian yang untuk kelurahan SK-nya untuk Kelurahan Maguwoharjo sendiri belum. Tetapi memang untuk kelurahan yang lain baik catur tunggal maupun condong catur memang keduanya juga belum. Mungkin dari Pak Kasidi dari wilayah Kelurahan Maguwoharjo bisa memulainya, memberi contoh bagi yang lain. Kemudian yang berikutnya saya juga ingin menagih janji Bapak. Mengingatkan Pak ya? Mengingatkan, mohon maaf, mengingatkan untuk memberikan fasilitas-fasilitas ruangan untuk Forkom dan untuk UKM yang lain. Iya. Untuk
sarana berkomunikasi kami. Ya, ya, baik. Kemudian untuk Pak Wisnu, ya. si bakul ini memang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Cuma tadi ada masukan dari salah satu rekan kita. Ya. Itu mereka punya produk yang bagus, enak, kebetulan produk makanan. Cuma kemarin waktu ikut kurasi di Superindo, sungguh sayang beliau disarankan untuk memperbaiki packagingnya. Oke. Mungkin dari Dinkop maupun dari dari instansi yang lain, mungkin dari Kalurahan bisa memberikan bimbingan untuk UKM-UKM di wilayah kita untuk memperbaiki kemasannya. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mario. Pak Mario. Super sekali. Baik. Monggo Pak Wisnu, apa yang menjadi unek-unek beliau bisa diapresiasi. Tapi kalau untuk pelatihan bisa ya beliau sebenarnya mengajukan ya Pak ya? Prinsip pelatihan itu memungkinkan. Kalau perorangan harus aktif. Ya. Yang saya kalau Bapak perorangan biasanya harus aktif, lihat di IG dinas. Oke, IG-nya ada di sana? Di Diskop. Diskop UKM DIY. Itu ada Bapak. Jadi nanti lihat yang centang biru. Yang centang biru nanti di situ ada banyak skim-skim pelatihan sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Ya. Hanya saja kalau Bapak Ibu di sini kalau konteksnya kasus di Maguwoharjo pengen mengoptimalkan Forkom, itu bersurat saja, nanti bisa melalui Pak Lurah atau Pak Jimmy atau langsung ke dinas. Toh Maguwoharjo ke dinas jalannya sudah mulus, aspal di sini makanya. Nah ini kan tinggal lurus Pak. Iya, tinggal lurus nanti sampai Tegarjo terus ke kiri Kiai Mojo itu nanti bisa dioptimalkan. Memang problem bagi produk-produk UMKM yang sudah rasanya bagus biasanya pada aspek kemasan dan packaging. Karena banyak pelaku usaha lain itu juga yang produknya unik-unik. Nah, kayak di depan ini. Ini salah satu produk industri kreatif yang sebenarnya bisa berkolaborasi dengan EO pernikahan, rumah makan atau apa ini untuk kemudian bisa ternyata di Maguwoharjo ada loh produk olahan buah untuk hiasan yang kemudian bisa dimakan. Nah, begitu juga untuk packaging yang bagus yang karena di kami juga ada galeri di IA Bapak. Jadi kalau galeri di IA itu produknya juga bagus-bagus. Syaratnya harus go green. Jadi yang produk-produk kemasannya plastik itu ditolak biasanya. Jadi kemasannya dari non plastis itu bisa. Syaratnya apa? Datang ke dinas bawa proposal sudah nanti akan kita panggil kita kurasi. Jika lolos produknya nampang di galeri ya di terminal pemberangkatan nanti gratis itu semua nanti. Itu jadi jangan khawatir kalau masalah pelatihan, skimnya banyak, jalurnya banyak, nanti bisa kita kangsenan kapan nanti akan kita alokasikan, kalau belum ya mungkin bisa kita cek tahun depan. Cuma kalau sendiri ya harus rajin lihat di IG-nya dinas. Tapi kalau memang berkelompok itu sangat memungkinkan nanti lewat jalur-jalur baik Pak Lurah atau Pak Jimmy atau langsung diserahkan ke dinas koperasi. Yang kelompok itu nanti bisa Forkom itu sudah pas sebenarnya. Kalau tadi memang ada legalisasinya dari Pak Lurah, dari aparat yang berwenang di kelurahan, itu kita siap kok mencoba. Baik. Saya kira nggak. Oke, baik. Terima kasih Pak Wisnu. Kita ke Pak Lurah langsung nih ya. Tadi ada yang mengingatkan Pak Lurah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vera sama Mas Debyo. Ini menarik sekali. Jadi sebetulnya Pak Mario. Pak Mario. Ini mungkin satu terah kita Mas Debyo. Oh iya. Saya dulu di Skep Blok N40. Jadi kalau masalah kagak masalah gelanggang, kita udah satu-satu atap lah. Satu tongkrongan ternyata ya. Saya Skep Blok N40 Mas Debyo. Jadi Skep depannya SD percobaan. Nah, saya harapkan nanti ke depan seperti itu baik sekali Mas Wisnu. Saya harapkan nanti SK ini segera kita terbitkan. Dan kami juga ke depan sepertinya gini Mas Debyo sama Mbak Vira. Kita kerjasama dengan 3 bank. Sudah ada kerjasama dengan 3 bank. Bank BRI, Bank BPD, Bank Sleman.
Itu CSR masuk seperti itu. Nah, kami nanti berkolaborasi dengan Mas Wisnu sebagai pembimbing pemberdayaan. Nah, nanti sekolah-sekolah itu disekolahkan, tapi CSR-nya dari BRI setiap bulan kami menerima. Itu Mas Wisnu, kami dibantu untuk narasumbernya. Insya Allah seperti itu, Bapak Ibu. Semuanya seperti itu, dan kami juga siap untuk membuatkan gedung nanti. Insya Allah gedung Kelurahan Megorejo datang, kita pindah ke sana. Juga ruang pamer, ruang Dekrenas juga ada, semuanya di situ. Ya, ruang pamernya juga ada. Insya Allah doakan ya Bu ya. Tempatnya di mana Pak Lurah? Tempatnya di mana Pak Lurah? Ada di Paduan Sembiko nantinya, ada di sana. Di lapangan kita punya alun-alun, punya semua ada. Oh, di situ di tempat-tempat umum strategis ya Pak ya. Iya. Iya, harus iya, betul. Hanya seperti itu, dan kami juga nanti masalah tadi Bu, masalah SKU, surat keterangan usaha. Sebetulnya kami juga bekerja dengan bank, kita seluruh UMKM di Maguwoharjo tercatat dalam SKU, surat keterangan usaha. Itu Mas Dewo. Jadi tidak mempersulit, semua lancar semua. 1 hari itu harus selesai. Gitu ya Bu, semua kita berikan. Dan juga nanti Forkom dari Kapanewon Depok sudah menurunkan surat, SK-nya juga kita berikan di Kelurahan Maguwoharjo. Gitu Mas Dewo. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ini sudah ditampung semua, unek-uneknya, aspirasinya sudah ditanggapi. Iya, oke, baik. Yang terakhir mungkin Mbak Ais ingin berikan semangat apa sih kepada ibu-ibu? Ini kan masih ada yang belum NIB, belum PIRT. Monggo Mbak Ais. Ya, terima kasih Mbak. Pertama ibu-ibu harus tahu dulu nih produknya ini benar-benar siapa sih yang membutuhkan. Itu dulu. Kalau misalnya memang produknya itu untuk diekspor, ya alurnya nanti belajarnya via ekspor ya Pak ya. Kalau produknya memang untuk area lokal, seperti puding saya kan nggak bisa diekspor nih karena nanti mambu. Berarti kan saya belajarnya memang materi-materi yang untuk menguasai pasar lokal. Jadi Bu harus tahu dulu hal seperti itu sehingga kemudian nanti dibikinkan seperti nanti bisa belajar bareng-bareng Pak. Dengan saya juga bisa membuat konsep bisnis ini tuh mau jalur jualannya tuh kemana, apa mau dititipin ke toko atau mau dititipin ke supermarket yang kadang-kadang itu kan nanti pembayarannya harus sekian bulan ya. Jadi teman-teman juga harus siap, udah mau kepinginnya reseller, bukan reseller. Betul gitu kan, kepinginnya produknya masuk ke toko-toko besar, supermarket besar, tapi pengennya ada barang ada uang. Benar, tapi sementara sistem yang di sana hanya bisa kalau sudah sekian bulan. Berarti kan kita harus siap tuh kayak gitu. Jadi sekarang tuh kita nggak bisa Bu minta dana hibah, minta ini, tapi kita harus sendiri juga harus maunya apa gitu kan. Ya kan Bu, gitu kan. Maunya apa? Skala usahanya itu mau skala yang seperti apa? Mau skupnya bagaimana? Nah, itu tetap harus dirancang sendiri. Nanti belajar-belajar bareng-bareng, bikin konsep bisnisnya sendiri sehingga tahu nih, oh saya kalau mau ekspor Pak Rubini misalnya kulitnya mau diekspor, berarti kan materi hal-hal yang harus dipersiapkan kan berarti perizinan tentang ekspor kayak gitu kan. Kalau makanannya baru makanan rumahan yang dititip di sekitar, berarti kan perizinannya hanya PIRT atau semacam yang ini, nah seperti itu. Disesuaikan ya. Betul sekali. Nanti bareng-bareng ya Bun ya teman-teman. Pak Lurah siap memfasilitasi ya Pak Lurah ya? Ini narasumbernya sudah siap satu Pak. Kalau butuh hiburan ada Om Debio Pak. Nanti bareng-bareng sama Mas Debio. Iya menarik sekali, termasuk nanti manajemen keuangannya Mbak Wis ya. Kadang kan kendala dari UMKM itu ya. Betul sekali. Nah kan kadang-kadang yang seperti itu Mas, jadi udah dititipin ke satu toko, tokonya itu pembayarannya 3 bulan ke depan, terus sing dadi bahan bakar di sini nggak ada, jadinya kan bingung ya seperti itu. Sing tak nggo wingi duite bapake, balikin. Kayak gitu. Ada catatannya Mbak Wis ya. Lebih sering tuh masih campur antara keuangan rumah tangga dan bisnis ya. Oke, baik. Itu dulu juga harus dibetulin ya. Betul. Oke, nah sebelum kita pamit gitu, kita ingatkan lagi bahwa sekali lagi yang di sebelah sana siap untuk membantu Bapak dan Ibu ya. Nanti silakan konsultasikan. Semuanya mau daftar Sibaku langsung boleh. Jadi mau tahu NIB itu ngurusnya seperti apa, PIRT ngurusnya seperti apa, bisa langsung aplikasinya di sana. Begitu. Pak Wisnu ada yang mau disampaikan terakhir sebagai closing statement, monggo Pak. Jadi bagi
Bapak Ibu, sekarang eranya dari pandemi ke endemi. Jadi ruang-ruang untuk bisnis secara daring maupun konvensional silakan dibuka. Itu. Bagi kami, selain menguatkan kualitas, harus berkolaborasi, saling bekerja sama. Itu. Jadi sekarang sudah bukan saatnya kita bersikut-sikutan, ketika Bapak Ibu bekerja sama, berkolaborasi, dan punya semangat terus untuk tidak gampang menyerah, kreatif, itu adalah entrepreneur yang sejati. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Anda semua. Luar biasa. Matur nuwun Pak Wisnu, Mbak Ais, dan juga Pak Lurah. Terima kasih. Mudah-mudahan yang ngobrolan kita kurang lebih 60 menit ini bisa nambah wawasan ibu-ibu semua dan juga kita para pelaku UMKM ya. Iya, ini pokoknya kita setelah pandemi kita harus bangkit dan bergerak. Karena sejatinya hidup itu ibarat mengayuh sepeda. Agar kita bisa mencapai tujuan, kita harus selalu menjaga keseimbangan dan bergerak. Wah, keren. Ini habis minum teh apa, Bu? Tadi ada makanan apa yang bikin? Puding. Buana Sari puding. Oh iya. Nah, langsung tuh. Besok dikirim lewat Si Bakul tanpa ongkir ya. Baik, terima kasih ibu-ibu semua. Semangat terus untuk panjenengan sedoyo. Sebelum kita pamit, saya minta semangatnya lagi. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.